Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai kebaktian kita sore hari ini. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung pujian Ku Kan Terpang. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Ku
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian Mengampuni.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini dari hukum ke-5 sampai ke-10. Hukum ke-5. Hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan menghina sesamamu, jangan menghina istrinya, atau harga laki-laki, atau harga perempuan, atau lembaga, atau keluarganya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami,
di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Yesus Kekasih Jiwaku.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 13. Kita baca secara responsorium. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa, lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, hari yang ketiga, mungkin pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Warta Jemaat 9 Juli 2023. Warta Umum Jemaat HKBP Harapan Jaya. 1 nama minggu. Hari ini Minggu 9 Juli 2023 adalah Minggu 5 setelah Trinitatis dengan topik Minggu Mencintai Hukum Allah. 2. Pelayanan Pendeta Resort. Hari ini Minggu 9 Juli 2023, Pendeta Resort Bapak Pendeta Lubrin P. Sian STH melayani di ibadah Minggu pagi pukul 7.30 WIB di HKBP Pondok Ungu Permai Resort Harapan Jaya. 3. Kunjungan Gerejawi. A. Hari ini Minggu 9 Juli 2023, Kor Ama Huria HKBP Harapan Jaya mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Jatinegara Jakarta yang dipimpin oleh Ketua Seksi AMA HKBP Harapan Jaya Bapak Robinson Simanjuntak. B. Hari ini Minggu 9 Juli 2023, Korina Huria HKBP Harapan Jaya mengadakan kunjungan gerejawi ke GKJW Jemaat Lawang, Jawa Timur yang dipimpin oleh Ibu Bibelfro Wamilda Sola Fide Boru Tinambunan. 4. Pertangyangan wilayah. Wilayah Yerusalem yang menjadi Selasa 11 Juli 2023 pukul 20 WIB. Wilayah Yerusalem yang menjadi tuan rumah Nyonya Tobing Boru Hutapea bertempat di Perum Harapan Jaya Jalan Eboni 2 Blok A nomor 90. Wilayah Kanaan yang menjadi tuan rumah keluarga O Saragi Boru Nadabdab bertempat di Perum Jati Unggul Jalan Jatimulia 2 Blok A 13 nomor 8. Wilayah Galilea yang menjadi tuan rumah keluarga P. Sinaga Boru Silitonga bertempat di Perum Alinda 1 Blok E7 nomor 18. Wilayah Judea yang menjadi tuan rumah keluarga Nyonya Silitonga Boru Haloho bertempat di Perum Pesona Anggrek Harapan Blok C2 nomor 2. Wilayah Sion yang menjadi tuan rumah keluarga A. Tambunan Boru Pasaribu bertempat di Jalan Perintis 5 nomor 14 RT 9 RW 17 Bulak Sentul. Rabu 12 Juli 2023 pukul 20 WIB, pertandingan di wilayah Bethlehem yang menjadi tuan rumah keluarga C. Silaen Boru Napitupulu bertempat di aula gereja. Wilayah Hermon yang menjadi tuan rumah keluarga E. Siregar Boru Simanjuntak bertempat di Perum Bintang Metropol Jalan Venus 5 Blok B5 nomor 33. Wilayah Jetun yang menjadi tuan rumah keluarga TR Simangunsong Boru Nababan bertempat di Jalan Segarawana 1 nomor 24 RT 9 RW 25 Rawabugau. Wilayah Efrata yang menjadi tuan rumah keluarga J. Sianipar Boru Sitorus bertempat di Rawapasung. Wilayah Nazaret yang menjadi tuan rumah keluarga Nyonya Padang Boru Pangaribuan bertempat di Perum Taman Titian Indah Blok O1 nomor 8. 5. Persembahan bulanan atau tahunan dan diakoni sosial. Melalui warta jemaat ini, gereja kita mengingatkan kita untuk memberikan dengan sukacita, yaitu persembahan bulanan tahunan dan diakoni sosial gereja kita. Persembahan tersebut dapat kita sampaikan melalui transfer ke rekening HKBP Harapan Jaya dengan nomor rekening Bank BRI tertera dalam warta jemaat atas nama HKBP Harapan Jaya atau melalui Sintuwe wilayah masing-masing atau langsung ke sekretariat gereja atau bendahara gereja. Kiranya Tuhan semakin memberkati kehidupan kita semua. B. Statistik dan firman Tuhan yang ditetapkan HKBP dalam 1 minggu dapat kita lihat dalam warta jemaat. C. Ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini sebanyak 32 orang. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita terambil dalam Amsal 3 ayat 1-2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usiamu serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. D. Keuangan. Laporan keuangan gereja dapat kita lihat di warta. Saldo kas keuangan gereja per tanggal 9 Juli 2023, Huria Diakoni Rp160.156.267, Pusat
Rp495.500. Pembangunan atau perawatan Rp19.226.610. Transitoria Rp2.175.000. Sarana jalan dan parkir Rp38.226.200. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. Demikian warta jemaat dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadi yang
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Saya akan membacakan firman Tuhan pada ibadah kita di sore hari ini yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Adakah dari antara kita yang bersekutu di saat ini pernah mengalami kegagalan? Pernahkah? Pernah. Saya yakin dan percaya kita semua yang bersekutu di tempat ini pasti pernah mengalami kegagalan. Karena apa? Karena memang kita manusia adalah manusia yang bukan sempurna. Tapi jikalau kita mau dengan jujur untuk mengakui mengapa kita gagal, mengapa kegagalan terjadi dalam hidup kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka mulai detik itu pasti kita akan merubah pola hidup kita. Ya, itu pasti. Karena dengan kejujuranlah perubahan hidup bisa terjadi. Karena dengan ketulusanlah perubahan hidup bisa terjadi. Kemunafikan atau topeng tidak akan membuat perubahan yang baru, tetapi kemunafikan, topeng itu akan membuat kita semakin mapan dalam pola kehidupan yang tidak baik, yang akhirnya membuat kita terjerumus semakin dalam. Prinsip kehidupan seperti itu Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang disampaikan oleh Paulus melalui surat rohaninya kepada jemaat di Roma pada pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan ayat 25.
setelah dia berubah menjadi bernama Paulus, kehidupan baru itu selalu dia hidupi dan terus dia hidupi, karena dia telah merasakan betapa sakitnya sebagai seorang manusia yang hidup dalam pola-pola yang lama. Bagaimana pola lama kehidupan Paulus? Pola lama kehidupan Paulus adalah pada saat dia bernama Saulus. Ketika dia menjadi seorang pribadi yang bernama Saulus, Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan Paulus penuh dengan keberhasilan yang semu. Penuh dengan keberhasilan yang bertitik tolak dari pemahaman yang tidak benar. Mengapa saya katakan demikian? Ketika dia seorang yang bernama Saulus, kehidupannya sangat luar biasa. Dia adalah seorang pribadi yang sangat istimewa di kalangan orang Yahudi. Karena dia adalah seorang pribadi yang begitu menguasai dan memahami tentang hukum Tuhan. Spesifik adalah hukum Taurat. Dan di samping itu juga tentang hukum sosial dan hukum kehidupan orang-orang Yahudi. Karena pemahamannya dan pengetahuannya yang sungguh luar biasa tentang tata kehidupan beragama dan berkehidupan sosial, maka Saulus dipercayakan menjadi seorang yang mempunyai kuasa untuk menentukan kebenaran bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Pada saat setelah Yesus naik ke surga, keberlangsungan hidup para pengikut Kristus itu ditentukan oleh Saulus yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Apa yang terjadi? Tentu banyak terjadi tindakan-tindakan yang sangat mengerikan bagi para pengikut Kristus yang ujungnya adalah kematian. Dan dengan itu banyak menimbulkan ketakutan bagi para pengikut Kristus. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu perubahan dalam diri Saulus. Ketika dia hendak berangkat ke kota Damsyik untuk melanjutkan kekuasaannya menentukan hidup dan mati orang-orang Kristen, Allah bekerja pada dirinya menangkap Saulus, dan itulah awalnya dia berubah nama menjadi Paulus. Apa yang mau dikatakan di sana, Bapak Ibu yang terkasih? Ternyata ketika dia menjadi seorang pribadi yang bernama Saulus, yang dianggap sebagai tolak ukur kebenaran, yang dianggap tindakannya adalah suatu kebenaran, ketika Tuhan menangkapnya, Tuhan merubah kehidupannya, dan dia menjadi seorang pribadi yang bernama Paulus. Tentu saja perubahan nama Paulus dan meninggalkan nama Saulus itu juga diikuti dengan perubahan perilakunya. Dari seorang pembenci dan pembantai kebenaran, seorang pembenci dan pembantai para pengikut Kristus, tapi dia menjadi seorang pribadi yang akhirnya memegang tongkat estafet pemberitaan firman Tuhan dan pengabaran tentang Yesus yang selama ini sangat dibencinya. Dia akhirnya menjadi seorang pribadi yang sampai umur hidupnya menjadi pekerja Tuhan dalam
pemberitaan kerajaan surgawi. Dan dia yang ketika bernama Saulus menjadi penentu kehidupan orang banyak. Perubahan kehidupannya menjadi seorang Paulus. Akhirnya dia sama dengan orang Kristen lain, dikejar, dicari, dan akan dibunuh. Tapi mengapa Paulus mau melakukan itu? Seperti yang saya katakan tadi, jemaat yang terkasih, surat Rasul Paulus pada pasal yang ke-7 untuk jemaat di Roma, dimulai dari ayat 15 sampai ayat 25. Dia ingin menyampaikan tentang prinsip kehidupan yang benar sebagai orang percaya. Dia juga menekankan agar setiap orang percaya dalam napas kehidupannya, dia harus selalu menunjukkan tentang ketaatannya kepada Allah yang dipercayainya. Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang-orang Kristen, dia harus memprioritaskan Allah dalam hidupnya, bukan memprioritaskan kehidupan pribadinya, bukan memprioritaskan status sosialnya, bukan memprioritaskan pangkat ataupun kepemilikannya, tapi sebagai orang yang percaya kepada Allah dan yang telah hidup dalam pembaharuan, dia harus memprioritaskan Allah dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya kegagalan yang pernah terjadi dalam kehidupan Saulus itu tidak terulang lagi pada kehidupan Paulus zaman sekarang. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana kita mengkonkretkan kehidupan percaya kita kepada Allah. Topik minggu ini mengatakan mencintai hukum Allah. Ya, mencintai hukum Allah itu adalah pengejawantahan, konkretisasi daripada mempercayai Allah. Bagaimana pelaksanaannya? Ketika Yesus mengajar para murid, dia menekankan kepada para murid tentang sikap yang tidak boleh diabaikan selama napas ada di dalam kehidupan. Sikap rohani yang tidak boleh diabaikan. Yesus menekankan dua hal yang disebut dengan hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana kita mewujudkan mengasihi Allah? Saya tidak tahu apakah kita yang berkumpul di sini pernah bertemu langsung dengan Allah. Saya tidak tahu apakah kita yang berkumpul di sini pernah berkomunikasi langsung seperti seorang dua pribadi yang berbicara dengan dua arah kepada Allah. Tapi secara umum, Bapak Ibu, saya mau mengatakan gambaran yang seperti saya sebutkan tadi belum pernah terjadi. Tapi bagaimanapun sebagai orang percaya, kita harus mengkonkretkan kasih kita kepada Allah. Dan itulah tuntutan iman rohani kita. Kita harus mengasihi Allah seperti yang dikatakan oleh yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allah.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Allah tidak bisa kita pandang sebagaimana saya memandang Bapak Ibu saat ini. Allah tidak bisa kita sentuh sebagaimana nanti jika kalau kita bersalaman setelah selesai ibadah sore hari ini. Tidak. Tapi bagaimanakah kita mengasihi Allah yang adalah Bapa daripada Yesus Kristus Tuhan kita? Konkretisasinya Bapak Ibu, coba mari kita memandang teman yang di samping kita masing-masing. Tabereng jo, tabereng maju dongat tanda di labung ta. Coba masing-masing melihat. Coba lihat, udah kalian lihat kah? Yang pakai masker buka dulu maskernya yang wajah, biar kelihatan bentuk hidung kalian. Apakah hidung kalian itu hemat atau mancung? Iya, coba lihat dulu. Iya. Sudah? Itulah Allah yang kau lihat. Hidup di batana nidam. Itulah Tuhan yang kau lihat. Karena pada saudara kita ada imago Dei Allah. Ada wajah Allah. Ketika engkau melihat saudaramu, itulah gambaran engkau melihat Allah. Lalu bagaimana engkau mencintai Allahmu? Mencintai Tuhanmu? Cintailah sesamamu manusia. Cintailah yang di sampingmu. Cintailah yang di depanmu. Kasihi dia. Berikan yang terbaik bagi dia. Jangan hujat. Jangan cemooh. Jangan hina. Tetapi perbuatlah yang terbaik sebagaimana engkau memperbuat yang terbaik kepada Tuhan. Ketika engkau mengasihi sesamamu, ketika anak menghormati orang tuanya, ketika orang tua mengasihi anak-anaknya, itulah penghormatan dan bentuk kasih yang dia lakukan kepada Allahnya. Itu damang daina. Jadi mololeas doperoham marnida dongamu. Kalau engkau sepele melihat saudaramu, engkau mengintimidasi hidupnya, engkau menyusahkan hidupnya, engkau identik dengan menghina, bahkan mencoreng wajah Allah yang kau percayai. Aidai tehe naidoni Rasul Paulus pargabus dohanak nama dok holong rohana tu debata alai dileai donganna jolma. Adalah seorang pendusta yang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, tetapi dia menyakiti sesamanya manusia. Orang yang hidup dalam pembaharuan, yang meninggalkan perilakunya yang lama, dia akan selalu menjadikan dirinya pribadi yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari mulai ibadah sore hari ini, rasa kesal kita, rasa benci kita, kecewa kita, bahkan permusuhan kita, tinggalkan itu. Jika engkau benar-benar mengatakan kau mengasihi Tuhan Allahmu, jadikan saudaramu, jadikan pasangan hidupmu, jadikan abang atau adikmu, jadikan orang tuamu, bapakmu, mamamu menjadi Allah yang kau lihat. Supaya dengan itu engkau benar-benar membuktikan bahwa engkau mencintai hukum Tuhan dan engkau benar-benar mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu. Selamat berkasih sayang kepada saudara sebagai perwujudan kasih sayang kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih atas sapaan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarkan kami hidup menjadi pribadi yang terus diperbaharui dan semakin mewujud nyatakan kasih kami kepada Tuhan melalui menghidupi hukum-Mu, yaitu mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Apapun yang terjadi, jangan biarkan kami menjauh dari-Mu dan menjauh dari saudara-saudara kami. Tetapi biarlah dalam setiap bentuk kehidupan kami, kasih kami semakin wujudkan kepadamu melalui kehidupan saudara-saudara kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dan dengan wajah-Nya dan memberi engkau kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Segenap Majelis HKBP Harapan Jaya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Kita